Selamat siang pada Bapak Arif Setiabudi, selaku dosen dari mata kuliah multimedia. Perkenalkan, saya Fitria Margaret dari dengan NIM 121803337 dari kelas 12 4C02. Saat ini saya akan mempresentasikan dengan judul Mengenal Pengertian Dasar Microsoft Excel. Adapun topik pembahasan kali ini, pengertian, sejarah, fungsi, manfaat, istilah-istilah. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Microsoft Excel adalah salah satu dari sekian banyak program aplikasi yang terdapat dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan angka. Sejarah Microsoft Excel. Pertama kali Microsoft Excel diluncurkan di tahun 1985, tapi masih tersedia pada operasi sistem Mac OS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel, tanpa Microsoft di depannya. Di tahun 1987, barulah diluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows dan dinamakan versi 2.0. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya terdahulu, yaitu Lotus 123, yang dimana terlambat mengeluarkan versi Windows-nya dan masih menggunakan MS-DOS. Kemudian di tahun 1988, Excel pun berhasil total menggeser pesaingnya itu pada pasar dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal. Keberhasilan Microsoft itu membuat mereka selalu berkembang dan selalu mengeluarkan versi terbaru dari Microsoft Excel setiap 2 tahun sekali. Hingga sekarang yang terbaru yaitu Microsoft Excel 2013 untuk sistem operasi Windows dan Excel for Mac untuk sistem operasi Mac OS. Di awal peluncuran dari Excel tersebut, Microsoft dituntut perusahaan-perusahaan lainnya yang juga bergerak pada bidang finansial dan juga mengeluarkan produk yang dinamai Excel. Pada akhir tuntutan itu, Microsoft dikalahkan perusahaan tersebut dan barulah sepenuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Setelah penuntutan itu, Microsoft tidak terlalu mengambil masalah itu. Malah pihak Microsoft membeli nama software dari perusahaan penuntut tersebut dan dipastikan lagi tidak ada masalah persoalan nama Excel tersebut. Pada versi sebelumnya, Microsoft Excel masih memakai ekstensi .xls sampai versi 11 dalam kurung Microsoft Excel 2003, namun pada versi 12 dalam kurung Microsoft Excel 2007 dan seterusnya, Microsoft Excel memakai ekstensi .xlsx yang dimana pada ekstensi tersebut lebih ringan dari ekstensi sebelumnya. Perkembangan Microsoft Excel terlihat jelas di tabel berikut. Pada tahun 1985, versi Excel pertama, yaitu sistem operasinya Apple Macintosh Classic, di situ tidak ada Microsoft Office-nya. Kemudian di tahun 1987, 88, dan seterusnya sampai dengan 2019, versinya Excel 2019 atau Excel 17 dengan sistem operasi Windows 10. Versi Microsoft Office-nya adalah Microsoft Office 2019 dan Office 365. Fungsi Microsoft Excel. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka dan membuat grafik. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai berikut: membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan membuat format data dan grafik. Menyimpan catatan keuangan dan anggaran keuangan. Menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, dan inventaris, melakukan analisis dan penelitian harga, melakukan perhitungan statistik,
mendukung berbagai bidang bisnis untuk memfasilitasi pelaporan keuangan, konversi mata uang, grafik persamaan matematika, membuat program Excel dengan Visual Basic, melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda, membuat daftar nilai dan universitas, sebagai sarana pembelajaran dan logika komputer, serta masih banyak lagi. Manfaat Microsoft Excel. Microsoft Excel mempunyai manfaat sebagai berikut. Dengan berbagai formula yang ditawarkan, tentu akan memudahkan kita untuk membuat formula yang sulit dan beragam. Fitur data diagram di Microsoft Excel memudahkan kita juga untuk menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik. Jika kesalahan perhitungan terjadi dalam fase tertentu, dapat dengan mudah dideteksi menggunakan fungsi kesalahan penelusuran atau trace error. Jumlah baris dan kolom di Microsoft Excel memudahkan kita untuk memasukkan jumlah data yang sangat besar. Istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Sel merupakan bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Isi sel dapat berupa value, formula, atau teks. Contoh sel A1. Contoh terlampir, worksheet atau lembar kerja merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 dan 1.048.576 baris. Contoh terlampir, range merupakan sekelompok sel yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang dijalankan. Pemberian alamat dalam kurung address dilakukan mulai dari sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Contoh A1.2 C5, artinya range mulai dari sel A1 sampai dengan sel C5. Contoh terlampir, alamat relatif merupakan alamat yang jika dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika dikopi ke sel lain. Contoh, sel B1 berisi formula A1 dikali 100, kemudian dari sel B1 dikopi ke sel B1, maka sel B1 berubah menjadi A1 dikali 100, kopi sel ke bawah. Contoh terakhir, alamat semi-absolut merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda S atau dolar, dibaca absolut, di depan baris atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. Contoh, sel B1 berisi formula sama dengan A absolut 1 dikali 5, dalam kurung di sini yang diberi absolut adalah kolom A maksud saya, B1 dikopi ke C1 dan D1 dan seterusnya. Formula pada C1 menjadi sama dengan B absolut 1 dikali 5 dan D1 menjadi sama dengan C absolut 1 dikali 5. Contoh terlampir, alamat absolut merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda S atau dolar atau absolut. Dibacanya di depan baris dan kolom. Tekan tombol F4 untuk menghasilkan alamat absolut pada formula bar. Contoh, sel B1 berisi formula absolut A absolut 1 dikali 5. Kemudian di sel B1 dikopi ke C1, D1, dan seterusnya. Formula pada C1 dan D1 akan tetap menjadi sama dengan absolut A absolut 1 dikali 5. Contoh terlampir. Name box menunjukkan pada sel atau range yang aktif pada saat itu. Anda dapat juga membuat nama range dalam kurung A1 sampai A5 melalui kotak nama di sebelah kiri formula bar. Contoh terlampir. Di sini saya beri contoh namanya sebagai harga. Kemudian workbook atau buku kerja merupakan kumpulan dari 256 worksheet berlabel sheet 1 sampai dengan sheet 256. Contoh terlampir. Formula dan fungsi. Formula adalah sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah sel. Dalam pembuatannya diawali dengan tanda sama dengan. Contoh terlampir. Fungsi. Fungsi adalah formula yang sudah tersedia di Excel untuk dapat digunakan dalam berbagai keperluan.
Terdapat banyak fungsi yang tersedia di Excel seperti sum, max, dan lain-lain. Macam-macam fungsi. Fungsi matematika merupakan fungsi untuk menyelesaikan perhitungan yang berkaitan dengan matematika dan trigonometri. Fungsi sum untuk menjumlahkan nilai yang ada pada range tertentu atau biasa kita sebut summary atau penjumlahan. Fungsi sum if untuk melakukan penjumlahan data dengan satu kriteria tertentu. Fungsi sum if as untuk melakukan penjumlahan data dengan banyak kriteria. Fungsi sum product untuk mengalihkan nilai-nilai yang ada dalam sebuah array kemudian menjumlahkannya. Array yang digunakan minimal 2, maksimal 255. Fungsi average untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range. Fungsi berikutnya adalah fungsi max atau maksimum untuk mencari nilai tertinggi dari suatu range. Fungsi min atau minimum untuk mencari nilai terendah dalam suatu range. Fungsi round untuk membulatkan suatu bilangan atau angka sampai digit tertentu. Fungsi round up untuk membulatkan bilangan atau angka ke atas. Fungsi round down untuk membulatkan bilangan atau angka ke bawah. Fungsi mround untuk membulatkan angka ke nilai terdekat berdasarkan angka tertentu atau kelipatannya yang diinginkan. Fungsi yang lainnya adalah fungsi ceiling untuk menghasilkan suatu nilai dengan menaikkan ke atas, menjauh dari 0 suatu bilangan ke nilai kelipatan terdekat dari spesifikasi angka kelipatan. Fungsi floor untuk menghasilkan suatu nilai dengan menurunkan ke bawah suatu bilangan, mendekat ke arah 0 ke nilai kelipatan terdekat dari spesifikasi angka garis bawah kelipatan. Fungsi ceiling dan floor melakukan pembulatan berdasarkan angka tertentu atau kelipatannya. Di sini saya coba sertakan contoh-contoh soalnya untuk penghitungan round, rundown, runout, roundout, mround, ceiling.math, dan floor. Nilai dan hasilnya sudah tercantum dan rumusnya juga sudah ada, bisa dicoba oleh teman-teman sekalian yang menyaksikan. Dan contoh berikutnya untuk penghitungan summary dan average. Summary itu untuk penjumlahan dan average itu untuk mencari nilai rata-rata. Untuk nilai dan hasilnya juga sudah saya sertakan, bisa dicoba oleh rekan-rekan sekalian. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kiranya presentasi ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bapak Arif atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Selamat siang.